itu, perkenalkan, nama saya Amar. Saya salah satu mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas di Kota Palu. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada dalam satu tugas saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis. Ya, ada beberapa aplikasi pendukung saya dalam pembuatan tugas saya, yaitu berupa Microsoft Visual Code, kedua exam, dan kemudian yang ketiga browser. Nah, di sini browser saya menggunakan aplikasi Chrome. Nah, di sini pertama-tama di sini saya dalam tugas Sistem Informasi Geografis 2 saya mengambil judul Sistem Informasi Geografis Pencarian Jalur Terpendek Pencucian Motor yang ada di daerah Kota Palu. Ya, di sini kalau tidak salah di dalam Google Maps dia tidak terlalu lengkap dalam data titik-titik pencucian motor yang ada di daerah Kota Palu. Ya, jadi saya mengambil judul saya dari situ. Dan kemudian saya mengambil algoritma Dijkstra di mana algoritma Dijkstra itu sendiri merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dalam pemecahan persoalan terkait masalah optimasi pencarian lintasan terpendek, sebuah lintasan yang mempunyai panjang minimum dari vertex A ke Z dalam graf berbobot. Bobot tersebut adalah bilangan positif, jadi tidak dapat dibeli oleh not negatif. Nah, kemudian, namun jika terjadi demikian, maka penyelesaian yang diberikan adalah infinity. Dengan ini terhingga pada algoritma Dijkstra not digunakan karena algoritma Dijkstra menggunakan graf berarah untuk penentuan rute lintasan terpendek. Dan untuk ini ya, dan untuk tahap-tahap algoritma Dijkstra sendiri, yaitu pertama-tama beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik lainnya, lalu set nilai 0 pada not awal dan nilai terhingga terhadap not lain atau belum terisi. Kemudian tahap kedua, set semua not belum terjamah dan set not awal sebagai not keberangkatan. Ya, untuk tahap ketiganya, dari not keberangkatan pertimbangkan not tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan dari B ke not C berjarak 2, maka jarak ke C melalui B menjadi 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data yang lama, kemudian simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Kemudian tahap keempat, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap not tetangga, tandai not yang telah terjamah sebagai not terjamah. Not terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir yang paling minimal bobotnya. Kemudian untuk tahap kelima, set not belum terjamah dengan jarak terkecil dari not keberangkatan sebagai not keberangkatan selanjutnya, dan lanjutkan dengan ke step 3 ini. Di sini saya akan terlebih dahulu menjalankan aplikasi exam saya dengan cara membuka aplikasi exam, kemudian
tekan tombol action ini yang ada pada modul C, klik start, dan kemudian MySQL klik start. Nah, kemudian kalau sudah mulai, ya, buat database di PHP MyAdmin yang berada di localhost. Nah, di sini saya sudah membuat database saya yang bernama is2 dengan tabel lokasi yang ada di dalamnya. Nah, di sini struktur tabel lokasi saya itu ada beberapa field, diantaranya ID lokasi, ID lokasi, nama, kemudian alamat, kemudian pemilik dari pencucian motor yang berdasarkan judul saya, kemudian kelurahan, kecamatan, kemudian titik koordinat dan long. Nah, setelah itu kemudian kita beralih ke source code. Nah, di mana di sini saya menggunakan CI3. Nah, atau bisa dibilang kode printer 3. Nah, di sini saya hanya akan membahas beberapa hal penting, dan bisa untuk hal lainnya, untuk lebih lanjut bisa melihat di beberapa tutorial yang ada di internet. Nah, di sini saya langsung saja mengoneksikan database yang telah saya buat sebelumnya dengan nama KIS2. Nah, di sini untuk pengaturan yang lainnya Anda bisa lihat di tutorial yang ada di internet. Nah, kemudian saya di sini telah mengambil salah satu template, ya bisa dibilang gratis, untuk tugas saya, di mana tugas saya ambil template untuk tampilan template atau web saya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini telah tampil peta. Nah, di sini juga saya masuk ke grafis, dan ini untuk ada tombol pencarian yang menggunakan algoritma register di dalamnya. Nah, di sini untuk menampilkan peta itu sendiri, kita menggunakan beberapa library, yaitu Tiflet. Nah, di sini terlebih dahulu untuk menampilkan peta dan web dan menggunakan library Tiflet, pertama-tama kita mencari library resmi yang ada di situs resmi Tiflet.js itu sendiri. Di sini sebelum untuk menampilkan ini, pertama-tama kita ada beberapa file yang harus kita download. Nah, untuk menampilkan ini, pertama-tama kita harus mengupload terlebih dahulu beberapa library pendukungnya. Dan di sini kita bisa mencari library tersebut di Nah, di sini situs ini
situs ini kita harus mengambil beberapa library, dan antara lainnya CSS ini, 2 baris ini kita copy ke sini, ke parutan CSS itu sendiri. Library JS nya kita kopikan ke sini di footer tadi. Nah, di sini ada dua file yang kita load, yaitu leaflet itu sendiri, kemudian leaflet routing machine. Nah, ini leaflet routing machine berfungsi untuk menggambar rute mana saja yang harus kita lalui melalui satu titik tujuan dengan nah, di sini kita leaflet itu sendiri routing machine berfungsi yaitu untuk menggambar fungsi untuk leaflet routing machine itu sendiri yaitu untuk menggambar rute dari titik tujuan dari titik awal ke titik tujuan. Ya, misalkan untuk implementasinya seperti ini, dalam titik saya menggunakan tombol cari. Nah, di sini ini fungsi berdiri tadi untuk menggambar rute yang mana kita akan lalui titik satu ke titik tujuan. Ini saya telah insert atau memasukkan ke dalam tabel database saya beberapa titik pencucian motor yang ada di daerah sini. Nah, untuk pencarian jalur terpendeknya ya seperti tadi, tekan tombol cari, kemudian tekan tampil titik mana yang akan ditujukan yang terdekat. Kan di sini ada tombol cari. Di sini saya tambahkan di file dashboard, kemudian button pencarian jalur terpendek cari. Nah, di sini kita kembali ke footer. Di sini ada description JavaScript, beberapa baris script yang mana berfungsi untuk menampilkan peta titik saat ini dan menampilkan data titik yang ada di database yang telah saya inputkan tadi. Nah, di sini ini maksud dari baris coding ini untuk menampilkan peta dengan ID maps. Nah, ini maps ini bertujuan untuk mensinkronkan dengan div map ini. Nanti di situ wadah untuk menampilkan maps tadi atau peta. Nah, untuk code menampilkan peta selanjutnya ada di baris ini, di function main. Nah, di function main ini kita juga bisa mengambilnya di sini. Ini bisa kita fokus saja, langsung paste di sini. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, yaitu dengan mengganti akses token ini dengan token yang kita buat sendiri, atau bisa juga kita menggunakan token yang sudah ada, tapi kebagian kita membuat token sebelumnya. Yaitu untuk membuat token itu berada di
selanjutnya untuk mengambil token yang lain bisa di situs aku box aku di sini sama box atau cuma box sendiri untuk mengakses token tersebut. Nah, di sini terlebih dahulu kita untuk login, atau jika belum punya akun kita bisa membuat akun sendiri. Nah, untuk membuat akun sendiri ada beberapa tutorial referensi di internetnya, kalian bisa mencobanya. Dan itu ya, kemudian selanjutnya untuk fungsi dari ini yaitu untuk membuat suatu circle atau bentuk lingkaran seperti ini dengan contoh coding seperti ini. Circle dengan titik koordinat pertengahannya, colornya, radius, dan seperti ini. Nah, ini coding script seperti ini, kita bisa mengambilnya di sini. Di situs resminya lifted.js.com seperti ini, sama seperti ini. Kemudian di sini semuanya telah menggambarkan area lingkaran dan juga titiknya. Nah, di sini saya menggunakan titik saat ini seperti ini. Lokasi anda saat ini ya muncul seperti ini. Dan untuk menampilkan titik-titik yang telah saya inputkan sebelumnya di database sebelumnya seperti ini, tapi seperti ini kita menggunakan script yang ada di function get markers. Di sini ada LED icon football. Di sini kita bisa mengambil satu script ini ada di sini. Maaf, untuk icon ya, di sini untuk menggambarkan satu ikon nantinya yang akan ditampilkan di peta ini. Nah, di sini untuk script ini hasilnya seperti ini, tampil ikon-ikon seperti ini. Dan untuk menampilkan ini pop up seperti ini, kita menggunakan script terlebih dahulu, menggunakan get JSON, load atau mengambil data dari controller yang telah kita buat dengan nama function data marker. Nah, di sini controller, kemudian data marker. Data marker ini kita ambil dari model include get data marker. Kemudian kita cari di sini. Get lokasi. Nah, di sini lokasi ini nama tabel sebelumnya. Ini. Nah, selanjutnya
kembali ke sini. Nah, di sini kita sudah mengload tadi fungsi yang ada di controller, kemudian kita for untuk menampilkan semua data titik yang ada di tabel itu dalam bentuk perulangan, dan kemudian kita akan mengambil beberapa data di antara field antaranya nama dan pemilik. Nama dan pemilik ini kita perhatikan, nama dan pemilik ini harus sesuai, nama field ini sesuai dengan ini. Nah, untuk menampilkan icon ini kita harus lihat marker tersebut, ikon yang kita set, ikon yang kita load tadi. Kemudian untuk menampilkan nama dan ini kita bisa melihatnya yang harus sudah deklarasi tadi, dan pemilik. Nah, untuk function cari ini kita panggil di file dashboard. Di sini di button ini kita deklarasi function tersebut cari untuk memanggil function ini dengan memanggil get route yang dalamnya lat long yang saat ini kita post dia di address C. Kemudian yang URL yang kita maksud itu kode controller Dijkstra dalam bentuk function Dijkstra dengan data yang kita butuhkan, yaitu data dan output data long. Kemudian jika sukses, dia akan mengambil beberapa data yang ada di distance. Sebentar kita akan jelaskan berupa distance, location start, dan location finish. Dan ini fungsinya untuk menggambar rute tadi yang di garis merah sebelumnya. Ini untuk menggambar rute tersebut. Nah, di sini kita masuk ke controller kita. Di sini ada beberapa function yang akan saya jelaskan sebagiannya saja, yaitu di sini kita memiliki function get distance. Nah, di sini function get distance ini berfungsi untuk mengambil nilai kilometer antara titik satu dan titik lain. Nah, kemudian kita ambil round dan kurung distance ini. Nah, round ini kita ambil titik koma terdekat. Maaf, ada beberapa bentuk round distance. Kemudian untuk inisialisasi titik, kita buat variabel lokasi, dan kemudian kita mengambil get data marker tadi yang ada dalam model tadi. Kita akan panggil tabel tadi. Kemudian data titik kita buat array data titik, kita deklarasikan terlebih dahulu indeks 1 itu dengan long lokasi saat ini. Lokasi saat ini lokasi titik awalnya nanti kita akan gunakan. Kemudian di sini kita forest data lokasi ini, dan kemudian kita ambil ID lokasinya dengan lat longnya. Di sini ID lokasi kita simpan di variabel lokasi tujuan dalam index ID, dan lokasi tujuan lat long kita isi dengan lat long dari lokasi tersebut. Kemudian kita masukkan di array path-nya directory. Di sini selanjutnya
selanjutnya kita akan saya akan membahas beberapa script yang ada dalam function register itu sendiri. Ini berfungsi lat long ini hasil dari post yang ada, kita akan gunakan di sini nanti di function ini get route dalam bentuk post ini bulat itu menuntut ada sini. Kemudian variabel lokasat ini data titik kita ambil dari index titik sebelumnya tadi, kemudian graf yang sudah ada. Kemudian graf ini graf semua yang ada dalam sini belum dilewati. Kemudian ini untuk dikasih forest graph fix dilewati, kita yang belum dilewati batin tidak ada, distance atau jarak itu kita taking ke semua, kemudian kita masukkan di array pass. Nah ini di sini simpul awal kita deklarasikan 1, kemudian belum dilewati 0, fix sudah lewati untuk ini, kemudian simpel yang dikerjakan distance dan infinity. Nah di sini distance simpul awal sesuatu tentukan 0, ini small tentukan 0 dalam bentuk infinity. Simpul maju itu sama dengan simpul awal, simpul sebelumnya simpul awal belum bergerak. Nah, semua langkah-langkah yang ada di algoritma Dijkstra. Kemudian untuk hasil akhirnya akan diambil dari sini, kemudian di JSON encode ke JavaScript tadi di sini. Dan untuk hasil dari coding seluruhnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini titik kita saat ini beberapa titik position motor di sekitar di sekitar titik ini. Kemudian kita klik tombol cari. Nah ini dia, tampilnya satu titik terdekat dari titik awal kita. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.